Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman wa ahbabi fillah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis Al-Aziz dan hadis Al-Masyhur. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan mensyarah bait yang ke-14 tentang hadis al-mu'an'an dan hadis al-mubham. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Artinya mu'an'an adalah hadis al-mu'an'an, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sirah atau dengan lafaz periwayatan an fulan ya, tanpa menyatakan bahwa saya mendengar atau sami'tu atau haddatsani atau haddatsana akhbarana dan lain sebagainya. Ka'an sa'idin an karam. Ka'an yaqul ar-rawi, seperti misalnya seorang perawi mengatakan an sa'idin an karam. Ya, Sa'id an karam. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Baik. Jadi mu'an'an, hadis mu'an'an yaitu hadis yang diriwayatkan dengan an fulan huwa al-haditsul ladzi yuqalu fi sanadihi fulanun an fulanin duna bayanin lit tahditsi awil ikhbari awis sama'i. Jadi hadis mu'an'an adalah hadis yang di dalam sanadnya perawi mengatakan fulanun an fulan, ya, tanpa menyatakan bahwa ia mendengar hadis tersebut dari si fulan, tanpa mengatakan haddatsana atau akhbarana. Nah, Waktafan nadhimu rahimahullahu ta'ala fi ta'rifihi bil mithal. Ya, maka di dalam ta'rifnya an-nadhim Asy-Syaikh Al-Baiquni itu hanya menjelaskan hadis mu'an'an dengan contoh, ya, yaitu faqala ka'an sa'idin an karam. Jadi hadis mu'an'an itu contohnya seperti an sa'idin an karam, ay an yaqula ar-rawi, bahwa perawi mengatakan an sa'idin an karam. Baik. Intinya bahwa hadis mu'an'an ini tidak ada pernyataan dari perawi bahwa dia mendengar. Ya, hanya saja dia mengatakan an. An ini artinya dari. Ya. Saya mendengar fulan. An fulan. Nah, dari fulan atau an fulan. Ini kan tidak ada kenyataan bahwa saya mendengar. Misalnya saya menyampaikan riwayat, ya, menyampaikan cerita. Ya,
Saya mengatakan bahwa cerita ini dari fulan, tanpa saya menjelaskan bahwa saya mendengar dari fulan. Saya hanya menceritakan bahwa khobar ini dari fulan. Nah, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan saya mendengar, kemungkinan tidak mendengar. Baik. Jika demikian, maka apa hukum hadis al-mu'an'an? Apakah sanadnya dihukum sebagai sanad yang bersambung atau sanad yang terputus? Nah, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan hukum hadis mu'an'an ini. Wakhtalafal ulama'u fi hukmil mu'an'an. Huwa min qabilil muttasil am min qabilil munqati'. Qaulani. Ada dua pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum hadis mu'an'an ini. Apakah dia dihukum sebagai hadis yang bersambung sanadnya atau hadis yang terputus? Dua pendapat. Awalan, qila innahu min qabilil mursali wal munqati'i hatta yatabayyana ittisaluhu bi ghairihi. Ya, hatta yatabayyana ittisaluhu bi ghairihi. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hadis mu'an'an itu dianggap sebagai hadis yang mursal dan hadis atau munqati'. Sebenarnya kedua-duanya adalah hadis yang sanadnya terputus. Nah, maka hadis mu'an'an itu dihukum sebagai hadis yang munqati' atau mursal hatta yatabayyana ittisaluhu bi ghairihi, sehingga ada kejelasan ya bahwa riwayat yang dia sampaikan dengan lafaz an itu benar-benar didengar dari gurunya ya, atau dari orang yang riwayat itu ia sandarkan kepadanya. Jika tidak ada kejelasan, maka hukumnya munqati'. Ya, kejelasan itu artinya bahwa di dalam riwayat lain ada yang menyatakan bahwa dia mendengar. Misalnya dalam satu riwayat perawi yang setelahnya mengatakan an fulan. Kemudian di dalam riwayat lain ternyata ada menyatakan bahwa dia menyatakan atau meriwayatkan dengan lafaz al-ikhbar atau at-tahdis. Nah, maka ini hadisnya dianggap sebagai hadis yang muttasil. Atau ada pernyataan lisan dari orang yang meriwayatkan dengan an bahwa hadis ini didengar dari fulan. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba jumhurun minal muhadditsin wal fuqaha wal usuliyyin ila anna al mu'an'an mahmulun ala al-ittisali bi syartaini. Jumhur muhadditsin, jumhur ulama ahli hadis, ulama fikih, ulama usul itu berpendapat bahwa hadis mu'an'an itu dianggap sebagai hadis yang muttasil dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Ya, jika tidak memenuhi dua syarat ini, maka mu'an'an itu dianggap sebagai hadis yang terputus sanadnya. Dengan demikian dianggap sebagai hadis yang dhaif. Apa syaratnya? Yang pertama, awalan alla yakuna ar-rawi mausufan bit-tadlisi. Alla yakuna ar-rawi mausufan bit-tadlisi. Pertama, perawi yang mengatakan an atau perawi yang meriwayatkan dengan lafaz an itu tidak disifati sebagai perawi yang mudallis. Apa itu mudallis? Apa itu tadlis? Ya, sebenarnya nanti akan ada pembahasan khusus tentang tadlis. Tetapi sebagai gambaran bahwa tadlis itu artinya menyamarkan. Ya, menyamarkan riwayat
atau menyembunyikan aib yang ada di dalam riwayat. Misal, seseorang mendengar hadis dari fulan yang dhaif, ya, kemudian fulan yang dhaif ini meriwayatkan dari orang yang thiqah, nah maka karena dia tidak ingin menyebut nama orang yang dhaif tersebut, akhirnya dihapus. Ya, tidak disebutkan, dan dia langsung menyebutkan orang yang di atasnya dengan menggunakan lafaz an. Jadi penyamarannya itu, ya, dia menyamarkannya itu dengan an. Ya, nah maka tadlis itu adalah seseorang meriwayatkan dari orang yang, ya. Jadi tadlis ini nanti akan ada banyak jenis-jenisnya. Intinya adalah, ya, bahwa ada penyamaran di sini. Ya, bisa jadi hadis itu didengar dari orang ini, tetapi orang yang hadis tersebut ia riwayatkan darinya itu dhaif, sehingga disembunyikan. Nah, ini masuk dalam tadlis syuyukh. Nah, tetapi kalau dia meriwayatkan hadis yang tidak pernah ia dengar, tetapi pernah berjumpa, pernah bertemu dengan syekh tersebut, dan meriwayatkan seolah-olah pernah mendengar dengan mengatakan an, nah maka ini namanya tadlis. Nah maka hadis mu'an'an ini diterima, dianggap sebagai hadis yang muttasil selama perawinya ini tidak dikenal sebagai orang yang mudallis. Artinya tidak ada track record bahwa dia pernah mudallis, atau ada kasus tetapi tidak, hanya sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali. Wa illa lam tuhmal an'anatuhu ala al-ittisali hatta yusarriha bitahdisi atau bis-sama'i. Jika tidak, maka hadis an'anahnya, hadis yang dia riwayatkan dengan an fulan ini tidak dapat dianggap sebagai hadis yang muttasil. Ya, hatta sehingga dia menjelaskan bahwa dia pernah mendengar, yaitu dia meriwayatkan dengan lafaz haddatsana au sami'tu. Ya, haddatsana au sami'tu, dan tentu ini menuntut bahwa perawi tersebut di samping ia tidak mudallis, dia juga harus thiqah. Ya, dia juga harus thiqah, sebab jika dia pendusta, bisa saja dia mengatakan haddatsani fulan padahal dia tidak pernah mendengar hadis tersebut dari fulan. Nah maka hadis mu'an'an ini diterima pertama apabila perawinya thiqah dan tidak mudallis. Ya. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, sebenarnya syarat pertama ini pun ada dua perincian. Pertama, perawinya thiqah, kemudian yang thiqah ini tidak boleh mudallis. Kemudian yang kedua, subutu mulaqatihi liman rawa anhu bil an'anah. Nah, bahwa hadis, ya, fulan yang meriwayatkan dengan an-anah, dengan lafaz an ini, itu benar-benar pernah bertemu dengan syekh yang ia ambil hadis darinya. Ya, walau marrah, artinya ada bukti bahwa orang ini pernah bertemu dengan syekh tersebut. Ya, ala madhabil Imam Al-Bukhari fi jami'ihi, dan ini madhab Imam Bukhari. Artinya syarat Imam Bukhari di dalam menerima hadis yang mu'an'an adalah bahwa orang yang mu'an'ain, yang meriwayatkan dengan an-anah itu harus ada bukti pernah bertemu dengan al-mu'an'an anhu, ya, dari guru yang dia ambil riwayatnya dengan lafaz an. Ya, ini syarat Imam Bukhari. Wa syaikhihi Ali ibn Abdullah al-Madini. Ya, dan guru Imam Bukhari yaitu Ali ibn Abdullah al-Madini. Wa ghairuhuma. Au thubutu kaunihima muta'asiraini ma'a imkanil liqa'i 'inda al-imami Muslimin wal jumhur. Ya, atau thubutu kaunihima muta'asiraini, yaitu dua orang perawi ini, al-akhidh wal ma'khudh anhu, ar-rawi wal marwi anhu, ini harus hidup
pada satu zaman, hidup sezaman. Ya, karena kalau enggak hidup sezaman, ya maka sudah dipastikan hadisnya terputus. Misalnya ada orang meriwayatkan dengan lafaz an, ya, tetapi orang yang dia sebutkan, ya, itu telah mati sebelum dia lahir. Ya, maka ini bagaimanapun juga tidak mungkin hadisnya muttasil. Ya, nah maka syarat mu'an'an ini diterima, ya, adalah harus kedua perawi ini muta'asiro ini hidup pada masa yang sama sehingga ada kemungkinan untuk bertemu. Ya. Ma'a imkanil liqa, kemudian ada kemungkinan untuk bertemu. Ya, ada kemungkinan untuk bertemu, bukan hanya sezaman saja, tetapi tidak ada kemungkinan untuk bertemu. Misalnya dua orang hidup sezaman tetapi tinggal di daerah atau tinggal di negara yang berbeda dan tidak ada riwayat perawi ini mengadakan perjalanan ke negeri sang syekh atau syekh juga tidak ada riwayat perjalanan ke negeri perawi. Ya. Ya, kecuali mungkin di zaman kita sekarang ini sudah ada wasailul ittisal, media komunikasi jarak jauh, ya mungkin itu lain lagi. Kita berbicara dalam konteks zaman dahulu, ya, karena kita ingin menghukum hadis-hadis yang sudah tertulis, terkodifikasi di dalam buku-buku. Ya. Nah, maka ini adalah syarat Imam Muslim dan jumhur. Jadi ya, Imam Muslim tidak mensyaratkan ada bukti pertemuan. Ya, ada bukti pertemuan. Yang penting ada kemungkinan bertemu. Misalnya apa? Dua orang perawi ini hidup pada satu zaman, kemudian hidup juga di satu tempat, sezaman dan setempat. Nah, kalau setempat, nah ini kemungkinan untuk bertemu itu sangat besar sekali. Terlebih lagi apabila kita mengetahui tradisi ataupun kebiasaan para ulama zaman dahulu itu mereka tidak akan meriwayatkan keluar kampung mereka kecuali apabila ulama-ulama yang ada di kampungnya itu sudah diambil hadisnya semuanya. Ya. Baru setelah itu mereka mengadakan rihlah. Wa ala hadza yuhmalul ahadits al-mu'an'anah al-waridah fis sahihaini. Nah, maka hadis mu'an'an yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, itu artinya bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah mengadakan penelitian dan sudah membuktikan bahwa perawi yang meriwayatkan dengan an-anah ini itu pernah bertemu kalau menurut Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim ada kemungkinan bertemu, ya, ada kemungkinan bertemu. Ya, taib. Mungkin akan ada pertanyaan, bukankah kemungkinan itu adalah sesuatu yang lemah? Ya, karena kemungkinan mungkin itu adalah sesuatu yang lemah. Ya, memang kemungkinan itu lemah. Hanya saja itu dikuatkan oleh keadaan perawi yang thiqah. Nah, kenapa? Karena perawi yang thiqah dan tidak mudallis, tidak mungkin ia mengatakan an fulan kecuali apabila hadis tersebut benar-benar pernah didengar dari gurunya. Nah, jadi yang menguatkan kemungkinan ini, yaitu imkanul liqa ini adalah bahwa perawi itu thiqah dan tidak mudallis. Nah, maka dua syarat ini sudah cukup untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada ihtimal kemungkinan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi intinya bahwa hadis mu'an'an itu diterima dengan dua syarat. Pertama, syaratnya adalah perawinya thiqah dan tidak mudallis. Kedua, menurut Imam Bukhari, perawi yang meriwayatkan dengan an-anah ini harus ada bukti pernah berjumpa, walaupun sekali. Menurut Jumhur dan Imam Muslim, ada hidup sezaman dan ada kemungkinan untuk bertemu. Nah, maka jika dua syarat ini terpenuhi, maka hadis mu'an'an itu dapat dikatakan sebagai hadis yang muttasil. Ya, hadis yang muttasil dan sahih apabila baqi ruwatnya itu siqah.
Taib. Wa mithlul hadis wa mithluhu al hadis al mu'annan. Nah, sejenis dengan hadis mu'an'an, hadis al mu'annan. Nah, hadis al mu'annan itu apa? Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz anna fulanan qala, misalnya anna fulanan fa'ala, bahwa fulan berkata, bahwa fulan berbuat. Taib. Bahwa fulan berkata atau fulan berbuat, ini kan tidak menyatakan kalau perawi mendengar apa yang dikatakan oleh fulan. Dia hanya bercerita bahwa fulan berkata. Menceritakan perkataan fulan tidak menunjukkan bahwa ia mendengar perkataan tersebut. Nah, maka hukumnya sama seperti hadis mu'an'an. Ya, karena mu'an'an ini tidak ada kejelasan, tidak ada pernyataan jelas bahwa ia mendengar. Baik, wa mithluhu al-hadisul mu'annan wa huwa al-hadisul ladzi yuqalu fi sanadihi, yaitu hadis yang di dalam sanadnya dikatakan haddatsana fulanun anna fulanan qala aw fa'ala. Fulan bercerita kepada saya bahwa fulan berkata atau fulan berbuat. Nah, maka di sini fulan berkata, sekali lagi tidak ada kejelasan bahwa dia mendengar atau tidak mendengar. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya sama dengan hadis mu'an'an. Ya. Walam yata'arrad lahun nazimu. Nah, tetapi memang tidak disebutkan di dalam Nazm al-Baiquni ini. Wa qad sawal jumhuru baina hukmi riwayati bi lafzi an fulan wa lafzi anna fulan. Anna fulanan. Nah, jumhur mengatakan bahwa hukum hadis mu'an'an dan hadis mu'annan itu sama. Ya. Yang diriwayatkan dengan an fulan atau anna fulanan hukumnya sama, disyaratkan dua syarat yang disebutkan tadi. Wa yushtaratu fi ittisalihi ma yushtaratu fil mu'an'an, dan disyaratkan supaya dianggap sebagai hadis yang muttasil, ya syaratnya sama dengan syarat hadis al-mu'an'an. Apa syarat tadi? Salamatur rawi minat tadlis. Perawi itu benar-benar selamat dari sifat tadlis. Ya. Kemudian yang kedua, thubutul mu'asarah ma'a imkanil liqa. Ada mu'asarah, yaitu hidup semasa, hidup sezaman. Kemudian ma'a imkanil liqa, yakni hidup setempat. Nah, maka ini hukum hadis al-mu'an'an. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam.